sebuah taman kampus, seorang mahasiswi hanya ingin belajar dengan tenang. Namun, ejekan dan cemoohan datang tanpa alasan. Bullying bukan sekedar gurauan. Ia melukai hati, meninggalkan luka yang tak terlihat. Tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan seperti itu. Kita semua berhak atas rasa aman dan dihargai. Di balik layar, ancaman lain muncul. Sebuah foto dikirim tanpa izin, dijadikan bahan obrolan yang merendahkan. Pelecehan melalui chat sering dianggap sepele, padahal dampaknya nyata dan menyakitkan. Privasi dilanggar, martabat direndahkan. Inilah bentuk kekerasan seksual yang harus kita hentikan bersama. Masyarakat, mari kita buka mata dan hati. Bullying dan pelecehan bukanlah hal kecil, melainkan bentuk kekerasan yang merusak masa depan generasi muda. Jangan diam, jangan ikut serta. Jadilah suara yang menolak, jadilah tangan yang melindungi. Karena setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan bebas dari kekerasan. Hentikan bullying, hentikan pelecehan, mulailah dari diri kita untuk lingkungan yang lebih manusiawi. Kali ini kita akan membahas apa yang terjadi, kasus apa yang sedang hangat hari ini, dan bagaimana nilai Pancasila menjawab tersebut. Jurnal Pemantauan Pendidikan Indonesia atau JPPI merilis data yang menunjukkan hanya dalam 3 bulan pertama 2026 Januari sampai dengan Maret tercatat 233 kasus. Menurut JPPI, data ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan lagi insiden sporadis, melainkan fenomena sistemik yang terjadi secara berulang dan tersebar luas. Dari 233 kasus tersebut, sebanyak 71% terjadi di sekolah, 11% di perguruan tinggi, 9% di pesantren, 6% di satuan pendidikan non-formal, dan 3% di madrasah. Ini bukan hanya sekedar anak kecil, 233 kasus dalam 90 hari, artinya rata-rata itu lebih dari 2 kasus per hari. Dan yang terjadi di sekolah mendominasi 71% dari keseluruhan kasus. Jadi ancaman terbesar bukan dari sesama mereka, namun orang yang harusnya melindungi mereka. Kita mulai dari kasus yang paling mengguncang publik di awal tahun ini. Pada 9 Februari 2026, siswa SMPN 26 Bandung berusia 14 tahun dibunuh oleh temannya sendiri yang berusia 16 tahun. Yang membuat kasus ini viral, jasadnya itu ditemukan bukan oleh polisi ataupun keluarganya, tapi oleh seseorang konten kreator TikTok yang sedang live di kawasan bekas wisata Kampung Gajah, Bandung Barat pada malam hari tanggal 13 Februari. Motif pelaku. Nah, motif pelaku ini sakit hati karena korban memutus hubungan pertemanan. Tapi ini bukan konflik biasa. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi korban pemukulan oleh pelaku yang sama sejak masih SD. Nah, polisi itu memastikan pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku, bahkan datang dari Garut ke Bandung dengan membawa pisau sejak awal. Ini bukan sekedar cerita tentang kenakalan remaja. Ini tentang bagaimana pola kekerasan yang dibiarkan sejak kecil bisa berujung pada tragedi yang tidak bisa diulang. Jika kasus kekerasan ini menunjukkan kekerasan pada anak siswa, nah kasus berikutnya ini menunjukkan bahwa pelaku bisa saja berasal dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Pada April 2026 ini terdapat 16 mahasiswa Fakultas Universitas Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual melalui grup chat. Mereka dikonfrontasi dalam forum besar yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa. Koordinator JPPI, Ubaid Batraji, menyebut ini sebagai kegagalan serius membangun budaya akademik yang aman. Pelanggaran hukum justru terjadi di tempat yang orang belajar tentang hukum. Dan di level sekolah, 2 kasus guru viral di tahun ini. Pertama, siswa SMA di Belu NTT dipukul gurunya hingga pingsan karena gagal menggambar mengenal. Kedua, seorang guru di Jember memerintahkan 22 siswanya untuk membuka bajunya karena untuk mencari uang yang hilang. Hal tersebut viral dan memicu kemarahan nasional. Kita sudah melihat faktanya, sekarang mari kita tanyakan pada diri sendiri di mana nilai-nilai Pancasila dalam kasus-kasus tadi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, guru yang memukul siswa hingga pingsan, dan pelaku yang membunuh temannya sendiri telah mengkhianati nilai spiritual yang paling dasar. Tidak ada satupun ajaran
kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus guru yang menelanjangi 22 siswa adalah pelanggaran martabat manusia yang paling nyata. Setiap anak berhak diperlakukan dengan bermartabat tanpa terkecuali. Anak Z berhak hidup, siswi NTT berhak belajar tanpa rasa takut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kekerasan merajalela, sekolah gagal menjadi tempat kita bersatu dan saling menguatkan. 71% kasus terjadi di sekolah. Ini bukan hanya kebetulan, ini kegagalan dalam sebuah komunitas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus FHUI justru menunjukkan contoh positif. Ratusan mahasiswa berkumpul menuntut pertanggungjawaban serta terbuka dan damai. Itulah sebuah musyawarah yang sejati, bukan penyelesaian diam-diam di balik sebuah pintu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama korban kekerasan di sekolah hanya mendapatkan sebuah teguran lisan sebagai respon selama kasus diselesaikan secara kekeluargaan untuk melindungi nama baik sekolah, kita belum sungguh-sungguh mengamalkan sila ini. Kita tidak bisa hanya marah di media sosial saja, lalu setelah itu lupa setelah trendingnya sudah berlalu. Nah, di sini ada 3 langkah konkret yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, kenali dan gunakan saluran pelaporan resmi. Setiap sekolah wajib memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kalian bisa melapor ke sana, ke Dinas Pendidikan atau langsung ke KPAI. Jangan tunggu kasus itu menjadi viral dulu baru ditangani. Kedua, jangan normalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Ejekan yang dianggap candaan, pengucilan yang dianggap wajar, ancaman yang dianggap bercanda, itu semua tetap kekerasan. KPAI mencatat 26 anak mengakhiri hidup mereka hingga Oktober 2025 dan sepertiga dipicu oleh situasi di lingkungan pendidikan. Ketiga, jadikan Pancasila sebagai standar perilaku harian, bukan sekedar hafalan ujian. Setiap kali kamu mau menyakiti, merendahkan, atau membiarkan temanmu tersakiti, tanyakan pada dirimu apakah ini sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan tidak dimulai dari undang-undang atau kebijakan kementerian saja. Perubahan dimulai dari keberanian satu orang untuk bersuara, dari keputusan kecil untuk tidak diam saat melihat ketidakadilan.